jalan rusak, lereng longsor, tanah tidak stabil. Jika dalam kondisi ini, kamu akan pilih apa? Geotextile, geogrid, atau geocell? Jangan asal pilih. Meskipun ketiganya sama-sama produk geosintetik, namun fungsi dan cara kerjanya tetap berbeda. Jika salah pilih produk, bisa jadi solusi yang digunakan tidak sesuai dengan masalah di lapangan. Dan yang terpenting adalah, kapan kita harus memilih masing-masing produk tersebut? Yuk kita bahas satu-satu. Halo Sobat Petra, pertama mari kita bahas material yang satu ini, geotextile. Secara umum, geotextile digunakan untuk membantu fungsi seperti filtrasi, separasi, maupun stabilisasi pada struktur tanah. Contohnya ada pada pekerjaan timbunan tanah, perkuatan tanah, hingga pembangunan jalan. Ketika tanah dasar memiliki kondisi yang kurang baik, maka tanah dasar dan material agregat di atasnya dapat bercampur. Geotextile dapat menjadi fungsi separator untuk memastikan bahwa kedua material tersebut tidak bisa bercampur. Jadi, kalau masalahnya berkaitan dengan pemisahan lapisan tanah, filtrasi, atau membantu stabilisasi struktur tanah, geotextile solusinya. Selanjutnya ada geogrid. Kalau geotextile lebih digunakan sebagai separasi maupun filtrasi, geogrid lebih cocok digunakan untuk perkuatan tanah. Cara kerjanya adalah dengan membantu meningkatkan interaksi antara tanah granular atau agregat dengan material geogrid menggunakan sistem interlocking. Contohnya pada konstruksi jalan, timbunan, atau struktur tanah yang membutuhkan perkuatan. Apabila masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kekuatan dan stabilitas struktur tanah, geogrid bisa menjadi pilihan. Yang ketiga adalah geocell. Berbeda dengan geotextile maupun geogrid, geocell memiliki bentuk struktur seperti sel 3 dimensi. Saat diisi dengan material tanah atau agregat, struktur ini mampu menahan dan mengekang material di dalamnya. Geocell banyak digunakan untuk perkuatan tanah dasar, lapis pondasi jalan, perlindungan lereng, dan pengendalian erosi. Jadi, ketika menghadapi masalah seperti daya dukung tanah yang rendah atau area lereng membutuhkan perlindungan dari erosi permukaan, geocell bisa menjadi solusi. Kalau disederhanakan, geotextile berfokus pada fungsi filtrasi, separasi, hingga stabilisasi pada timbunan tanah. Geogrid berfokus pada perkuatan tanah dasar, sedangkan geocell berfokus pada perkuatan tanah dasar, stabilisasi jalan, lapis pondasi jalan, hingga perlindungan pada erosi permukaan lereng. Jadi, mana yang paling bagus? Sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan yang tepat adalah masalah apa yang kita hadapi dan solusi geosintetik apa yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Karena setiap proyek memiliki kondisi dan masalah yang berbeda-beda. Jangan sampai salah pilih. Jika Anda sedang menghadapi masalah di lapangan ataupun di proyek, silakan berkonsultasi bersama kami dengan cara tulis di kolom komentar atau langsung hubungi tim Petra untuk mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan Anda di lapangan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PT Petra Nusa Elsada untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan edukasi seputar geosintetik. Saya Saiful Anek, sampai jumpa di video berikutnya. Salam geosintetik.